Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, bil khusus Ketua Suriah PCNO Kabupaten Kediri, dan juga tadi hadir sahabat saya, Ketua Tanfid Gus Aab, tapi nggak kelihatan Kota Kediri, serta para alim ulama yang saya takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir, Pak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda atas undangannya. Walaupun ini undangan yang super mendadak, kebetulan saya ada syuting sahur di Surabaya, sehingga saya tinggalkan tadi aktivitas syuting saya Pak Sekda untuk bisa ke Kabupaten Kediri. Jajaran Forkompinda yang saya hormati, para ASN di wilayah Kabupaten Kediri, serta hadirin yang datang langsung maupun virtual yang berbahagia. Saya menaruh respek yang agak besar dengan Kediri. Kenapa? Karena kebetulan mbah-mbah saya itu secara emosional bahkan secara biologis dari Kediri. Kalau diurutkan dari bawah, saya punya bapak namanya Kiai Muhammad Murodi. Muhammad Murodi punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran yang makamnya di Ponorogo. Jadi saya ini Puja Kesuma Pak, putra Jawa kelahiran Sumatera. Muhammad Boniran itu punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Muhammad Jalal Iman. Muhammad Jalal Iman punya bapak namanya Kiai Muhammad Karyonawi. Muhammad Karyonawi punya ibu namanya Kiai Madarum, Nyai Madarum. Nyai Madarum punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Muhammad Ilyas punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Makamnya semuanya di Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Makamnya di Caruban. Nah, Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad. Makamnya di Kediri. Kalau teman-teman kiai-kiai NU itu pasti tahu siapa Muhammad Abdullah Mursad. Dari sini kemudian Abdullah Mursad itu punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I itu punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro atau Sunan Bagus Wirasmoro. Nah, sampai ke sini ke atasnya saya agak lupa. Wirasmoro itu punya bapak namanya Raden Susuhan Prawiro. Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah. Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijaya V. Jadi kalau diurutkan dari Prabu Brawijaya V itu Pak Sekda, sampai saya itu kalau nggak salah urut ke-15 atau ke-16. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari merupakan putu dari Mbah Abdullah Mursad yang punya anak Mbah Anom Besari di Caruban. Makanya kalau kemudian mau hitung-hitungan, berarti darah saya itu darah Mojopahit. Darah saya itu berarti darah Kediri. Cuman persoalannya adalah, dari dulu itu saya nggak begitu menarik ngomong nasab Pak. Karena bagi saya nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Apalagi dengan nisab. Contoh kasus umpamanya Bapak Ibu, setelah saya dulu ceramah di kabupaten ini Ramadan, seminggu kemudian kan nama saya viral gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Dan waktu itu apa? Pembulian kepada saya begitu luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu ya. Mungkin orang NU yang paling sering dibully itu saya Pak. Selama durasi 2018 sampai 2022, nama saya itu pernah trending di Twitter dan viral selama 4 kali Pak. 2018 saya viral pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Alhamdulillah Kediri tutup, semampir.
Tahun 2019 namanya marah-marah. Gus, kurang ajar loh. Orang Kristen kamu Islamkan. Ternyata enggak, Pak. Teman saya pendeta Gilbert malah bilang begini. Terima kasih ya Gus, untungnya Deddy Corbuzier masuk Islamnya melalui Gus Miftah. Trending viral. Tahun 2021 bulan Ramadan tahun kemarin viral lagi. Gara-gara saya ceramah di gereja. Saya dikafir-kafirkan waktu itu. Miftah kafir. Saya ingat kok seminggu setelah pulang dari Kabupaten Kediri. Miftah kafir. Waktu itu saya jawab nggak masalah, syahadat lagi. Lah, selesai tahun itu. Lah kalau dikit-dikit masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, berarti orang di Indonesia itu rata-rata kafir, Pak. Gara-gara sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Belum lagi situs-situs sejarah di Kediri. Baru kemarin sebulan yang lalu, trending viral lagi di Twitter nomor 1. Gara-gara persoalan apa-apa? Wayang. Gara-gara saya belani para dalang. Ketika wayang diharam-haramkan bahkan mau dimusnahkan. Nah, saya ingat betul pas trending dan viral di gereja itu, ada orang mengatakan begini, Allah Miftah itu nasabnya nggak jelas. Yang pengen saya sampaikan kepada Bapak Ibu apa? Nasab itu tidak menjamin nasib, Pak. Banyak orang yang nasabnya baik, nasibnya biasa-biasa saja itu. Dan bagi saya ketika orang itu membanggakan mbahnya harusnya malu, Pak. Malunya di mana? Di saat dia membicarakan kehebatan mbahnya, dia bukan siapa-siapa. Hebatnya di mana? Kalau dia menceritakan mbahnya dalam posisi dia lebih hebat daripada mbahnya, itu baru keren. Ketika dia menceritakan mbahnya, dia bukan siapa-siapa. Kok gitu kok bangga? Harusnya kan malu gitu. Mbahku ki wong ampuh, sementara kamu nggak ampuh. Mbahku orang sakti, sementara kamu nggak sakti. Di mana kemudian kita banggakan? Makanya ketika saya evaluasi, ternyata persoalannya apa yang diserangkan kepada saya itu bukan masalah nasab, Pak. Ternyata bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah itu Pak Polisi yang penting. Karena pendapatan lebih penting daripada pendapat. Demikian juga dengan hari-hari ini yang viral, Pak. Masalah adan, masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, kemudian yang terakhir adalah pawang hujan. Ini persoalannya sebenarnya hari ini adalah menggambarkan betapa kemudian toleransi itu menjadi mahal di Indonesia. Makanya saya terima kasih kalau ada teman-teman dari agama lain kerso bergabung di acara ini. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Sekda, justru saya akan berbicara mengenai keharmonisan berbangsa dan bernegara. Karena dulu Mbah Maimun Zubair sebelum beliau meninggal, sempat video call dengan saya, beliau wasiat 2 hal waktu itu. Yang pertama, Miftah, pengajianmu di klub malam diteruskan. Karena nggak semua orang bisa pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Maka 3 bulan yang lalu Pak Sekda dan Bapak Ibu, saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Nomor 1, saya mendapatkan penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi, 22 tahun. Yang kedua, saya dapat penghargaan lelang belangkon termahal di dunia. Jadi pas muktamar NO saya lelang belangkon, uangnya saya sumbangkan untuk muktamar. Belangkon saya buat harga 90.000, alhamdulillah Bapak Ibu, laku terjual berapa? 900 juta. Oh, keren kan? Belangkon 900 juta. Coba Bapak bayangkan, belangkonnya saja 900 juta Pak, apalagi sarungnya. Wow. Apalagi isinya. 900 juta saya sumbangkan untuk NU. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit dalam bidang apa, Pak? Selebriti yang paling banyak fotonya dilukis di bokong truk. Wah, ini paling banyak ini, Pak. Ada 250 truk yang sudah kirim gambar ke saya, bokongnya itu digambari gambar saya, Pak. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Nah, itu gambarnya Gus Miftah. Gitu. Dan captionnya, kata-katanya nggak asik. Silitmu adalah rezekiku. Parah. Alhamdulillah dari Kediri juga ada yang viral. Sing satset masih. Nah, ngomong soal itu,
Mbah Maimun waktu itu bilang begini sama saya, Dawuh. Satu, kamu banyak lokalisasi diteruskan. Yang kedua, tolong banyak berbicara tentang kebangsaan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Saat saya viral, yang kemarin soal wayang itu berhentinya saya diserang gara-gara apa, Pak? Persoalan adan. Yang disampaikan bukan persoalan adan sebenarnya. Persoalan regulasi TOA. Jangan salah kalimat ya. Yang disampaikan Gus Yakut Menteri Agama itu mengenai pengeras suara. Dan kalau Anda lihat yang disampaikan Gus Yakut, gak ada membandingkan antara adzan dengan suara anjing. Yang memperbandingkan suara adzan dan anjing itu bukan Gus Yakut, tapi Nur Sugiharja. Coba Anda lihat videonya. Gus Yakut gak ada di situ. Saya gak akan belain Gus Yakut, tapi saya melihat itunya. Nah, ini menjadi ribut pengaturan regulasi tentang TOA. Saya menduga kenapa regulasi ini kemudian diterbitkan dan diatur? Karena pluralisme yang ada di masyarakat. Tapi kalau saya pribadi, sebenarnya tidak harus berwujud peraturan menteri. Cukup diberikan kearifan lokal kepada masyarakat. Dipasrahkan kepada masyarakat setempat. Contoh, Bapak Ibu kalau tindak ke pondok saya, pondok pesantren Ora Aji, tetangga saya itu 60% Katolik, Pak. 60%. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Jadi hampir seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Karena kuburan, Pak. Karena tetangga saya banyak yang Katolik, maka mengenai TOA saya atur. Bagaimana saya ngaturnya? Tanpa harus diatur oleh peraturan menteri. Bagaimana cara mengaturnya? Saya bilang sama santri, kalau kamu mau tarhim, nggak usah pakai speaker luar, cukup pakai speaker dalam. Kalau kamu pengen membaca tartil Quran sebelum adzan subuh, cukup pakai speaker dalam. Ciri khas orang NU, puji-pujian. Kalau mau puji-pujian, jangan terlalu lama. Kenapa? Menghormati hak-hak orang Nasrani di sekitar kita. Apakah fungsi TOA hanya untuk adzan? Tidak. Untuk sosial. Contoh, kalau ada orang meninggal, semuanya diumumkan di masjid. Tempat saya orang Nasrani meninggal juga diumumkan di masjid. Tapi kemudian ini menjadi gaduh. Kenapa? Karena memang sudah tidak cinta dengan bangsa ini, maka yang dicari-cari kesalahannya. Demo kesana kemari. Delalah Gusti Allah, cara menunjukkan aibnya seseorang gampang. Habis demo sholat, salah, rukuknya 2 kali. Ngakunya nyun sewu Pak Kiai Surya. Ini yang rukuk 2 kali itu wakil ketua umum MUI yang demo di Jakarta itu. Dan ternyata cara Allah menunjukkan aib orang ini, naudzubillah min dalik, sholatnya salah, rukuk 2 kali. Kalau saya sendiri sederhana kok Pak. Kalau saya sendiri sederhana. Sebenarnya begitu katakanlah regulasi adzan ini diatur, itu kita muhasabah saja, introspeksi. Selama ini pengeras suara nggak pernah diatur, kamu juga nggak pernah ke masjid. Yang ada kan kita hanya cari-cari salahnya pemerintah secara umum, Mbak. Kenapa? Karena Anda tidak suka dengan Pak Jokowi. Contoh dulu ketika awal COVID, kita disarankan oleh pemerintah nggak usah ke masjid. Sholat Jumat di rumah, diimbau sama teman-teman kepolisian. Nggak usah pengajian dulu. Orang bilang, ini Jokowi anti-Islam. Tuduhannya anti-Islam. Begitu sekarang boleh ke masjid, kamu juga tetap nggak ke masjid. Ibu-ibu dengar adanya malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ngantor di Kediri. Jawabannya apa? Adzan meneh. Cuman cari-cari salah saja kok, itu persoalannya. Makanya saya mau dudukan yang fair. Bagaimana sih sikap kita kepada pemerintah itu sebenarnya? Ya. Muncul COVID, protes lagi, minta vaksin. Saya ingat betul, saya ditelepon sama Pak Praktek untuk membuat narasi tentang vaksin waktu itu. Begitu vaksin muncul, minta sertifikasi halal. Urutannya Pak Polisi ingat-ingat gini kan. Sertifikasi halal muncul, minta apa Pak? Presiden disuntik duluan. Presiden mau minta siaran langsung televisi.
Presiden disontek siaran langsung televisi, masih dikomentari, jangan-jangan diedit. Tapi lucunya begitu bantuan COVID, antri dhisik dhewe, Pak. Bantuan COVID untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Bantuan untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka pas saya ketemu Pak Jokowi di Muktamar Lampung, saya bilang, Mbak, Pak Presiden, mbok bikinlah bantuan COVID, bantuan untuk orang gila. Kira-kira dong aku edan apa ora? Ini persoalannya apa? Sudah kadung benci, Pak. Maka dikatakan apa? Wa nuridu an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah seneng, aibnya nggak akan kelihatan, Pak. Tapi sebaliknya wa provinsi, tuduhannya ke pemerintah kemudian apa? Pemerintah musyrik, percaya dengan klenik, mau bikin istana negara kok pakai sajen. Kita buktikan sekarang tuduhan itu benar apa enggak? Saya ngomong kayak gini nggak dibayar sama negara, Pak. Tapi kita jujur-jujur saja, kita fair. Kita lihat. Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air? Ini tafsir saya. Bisa benar, bisa salah. Bisa berarti, bisa nggak berarti. Bapak Ibu, kita lihat semangat ketika Nabi Muhammad SAW memasang kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika Masjidil Haram dilanda Ka'bah, Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua pemimpin dan kabilah di tanah Arab berebut untuk memasang Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Sehingga kemudian nggak ada yang mau mengalah, dibuat sayembara. Apa sayembaranya? Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali, maka dia berhak untuk memasang Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad masuk pertama kali. Muhammad muda masuk pertama kali. Artinya apa? Yang berhak mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu masih ingat apa yang dilakukan Muhammad? Beliau minta kain luwak lebar satu. Kemudian apa yang beliau lakukan? Hajar Aswad ditaruh di atas kain, dan semua pemimpin-pemimpin kabilah dipersilahkan untuk memegang sudut-sudut kain itu. Diangkat bareng-bareng mendekat kepada Ka'bah. Begitu sudah dekat dengan Ka'bah, beliaulah kemudian yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semangat yang dibangun oleh Nabi Muhammad apa? Satu, menghormati semua pemimpin. Nomor dua, menghormati semangat persatuan. Spirit yang dibawa oleh Nabi Muhammad waktu itu adalah persatuan dan kebersamaan. Pernah nggak kita berpikir, kenapa Pak Jokowi menghendaki tanah-tanah itu dibawa ke Kalimantan? Yang diharapkan beliau adalah semangat persatuan. Fakta pertama. Fakta kedua, Bapak Ibu nyuwun sewu, Anda tahu Masjid Demak? Masjid Demak itu hajatnya siapa, Pak? Hajatnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tempatnya di Demak. Ketika mau bangun Masjid Demak, Sunan Kalijogo melibatkan semua wali, Pak. Semua wali diminta untuk datang bangun Masjid Demak. Pertanyaan saya adalah, kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, jadi apa enggak, Pak? Jadi, bro, wali kok. Pak Sekda bangun masjid jadi apa meneh wali. Tapi ternyata apa? Kanjeng Sunan Kalijogo tidak mau membangun sendiri, bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena pengen melibatkan semua wali. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Wali ini memberikan sumbangsih, ada yang tiang satu, ada yang cagak, sampai bagian Kanjeng Sunan Kalijogo soko tatal. Semangatnya apa? Sama, Pak, persatuan. Sunan Kalijogo menghormati wali-wali yang lainnya. Semangat inilah yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi ketika membuat ibu kota negara. Jawa Timur punya sejarah Majapahit, punya sejarah Kediri, punya sejarah Mojokerto, Trowulan. Bisa nggak tanahnya dibawa ke Kalimantan? Bukan masalah tanah ini bertuah atau tidak, tapi dalam rangka menghargai kearifan lokal Jawa Timur. Jogja sama, Sumatera sama, dikumpulkan dalam satu tempat dalam rangka menghormati budaya-budaya lokal ini. Inilah yang paling mahal di Indonesia hari ini.
Makanya kemarin saya ditanya, Gus gimana ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya senang guyon tak jawab, Pak. Nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan. Asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Saya ngayem mawon, Bu. Ditambahi mawon dana kenakalane masih. Selalu saja salah. Ini bangsa yang besar. Dibutuhkan sumbangsi dari semua pihak untuk menjadikan bangsa ini maju. Sama lah kalau konteksnya Kabupaten Kediri. Ini kabupaten luar biasa. Kalau Kediri mau dibuat luar biasa, ya tergantung kita siapa yang mengelolanya. Kita ambil contoh Wali Songo melakukan pembangunan masjid yang sebenarnya bisa dibangun sendiri, dilakukan bareng-bareng. Kenapa? Afdholul amali bil jamaah. Karena dia mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu paling baik dilakukan secara berjamaah. Bareng-bareng, Bu. Maka saya bilang, Pak Sekda, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Yang lebih goblok siapa? Yang goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Kan goblok, Pak. Yang paling goblok siapa? Apa bedanya? Kalau saya ngomong sama kiai-kiai muda di NU itu saya bilang begini. Wali Songo kuwi kondang hebate, kondang alime, kondang soleh, kondang saktine. Tapi melakukan apapun bareng-bareng. Lah awake dhewe iki yang diragukan alime, yang diragukan soleh, yang dilakukan hebate, karepe apa-apa dhewe, semua orang dianggap musuh. Kon aku rangel. Kelompok-kelompok intoleran itu Pak Nyuwun Sewu, kenapa mereka begitu berjaya di medsos? Karena memang mereka support sistemnya, support dananya, dan persatuannya luar biasa. Sementara di kita, orang-orang yang sebenarnya mempunyai sumbangsi terhadap negara ini, maunya semuanya sendiri-sendiri. Semua orang dianggap musuh dan saingan. Persoalannya di mana, Pak? Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Kalau saya sering guyon, yang salah siapa? Yang salah guru TK. Gara-gara mengajarkan lagu judulnya Balonku Ada 5. Saya paling protes dengan lagu ini. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu kan warnanya NO, Pak. Milo wong NU kon aku rangel soalnya balone mbledos, Pak. Loh, sekarang kalau mau hitung-hitungan data statistik, Pak ya. Berdasarkan survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, orang NU di Indonesia itu jumlahnya berapa, Bapak Ibu? 49,5% dari total muslim di Indonesia. Orang Indonesia 260 juta, muslimnya 85%. Itu berarti sekitar 220 juta orang Indonesia adalah Islam. 49,5%-nya NU. Berarti jumlah orang NU itu berapa? Hampir 110 juta. Anda bayangkan kalau orang NU itu rukun, mau nyalon apapun jadi. RT, lurah, bupati, gubernur, presiden loh jadi. Anda masih ingat Pak Jokowi itu jadi presiden dipilih oleh berapa suara? 90 juta, Pak. Orang NU jumlahnya 110 juta. Tapi kenapa selama ini kalau nyalon-nyalon nggak pernah jadi? Soalnya balonnya meledos, Pak. Nah, belum lagi persoalan kebinekaan yang hari ini begitu kita rindukan. Saya kemarin diundang di acaranya Karni Ilyas, ILC itu. Kenapa Gus Miftah sering bicara kebangsaan? Saya bilang, saya merindukan zaman-zaman seperti Gus Dur. Zaman Gus Dur itu wong guyon agama iki biasa gitu loh, Pak. Sekarang kalau dikit-dikit apa dan penistaan. Salah dikit penistaan. Nggak usah salah wes, beda persepsi penistaan. Coba hari ini kita lihat, begitu gampang kita menyalahkan agama orang lain. Pendeta Saifuddin mengusulkan 300 ayat Quran dihapus. Yang Islam ngomentari salibnya orang Nasrani. Itu tempat bersemayamnya jin iblis. Akhirnya
Alasannya apa? Takut dengan ambulan karena lambangnya salib. Terus seperti itu digiring, Pak. Maka kemarin saya diminta nanggapi komentar pendeta Saifuddin oleh para wartawan. Saya bilang, Bapak Ibu, Indonesia itu rumah besar. Rumah besarnya namanya Indonesia. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalau Darmo Gandul, Gus, itu aliran kepercayaan yang tidak diakui oleh pemerintah. Kalau saya Darmo Gandul nggak paham, tapi kalau Gandulin Mbah Darmo saya paham. Nyuwun sewu Pak Sekde. Tadi saya berangkat ke sini tuh berharap aku harus ngaji serius, karena saya udah biasa guyon. Tapi kok masih keceplosan. Saya itu ngaji serius sama ngaji lucu, Pak. Lebih gampang ngaji lucu gitu. Karena saya terlahir sudah lucu. Wong bayi yang lahir nangis, saya lahir guyu kok.